Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan. Kembali lagi berjumpa dengan saya di dalam Sapaan Kasih dan Sabda GKI Mojosari, edisi 29 Januari 2021. Mari untuk mengawalinya, saya mengundang kita sekalian untuk menundukkan hati di hadapan Tuhan. Mari kita bersama berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang Maha Kudus, di hari yang baru ini, kami mengucap syukur untuk kehidupan yang Engkau beri. Kami mengucap syukur untuk keluarga dan tempat di mana kami bisa tinggal. Kami mengucap syukur untuk para sahabat dan rekan-rekan yang boleh hadir senantiasa di dalam kehidupan kami masing-masing. Dan saat ini ya Tuhan, kami siap untuk merangkai kehidupan kami yang baru, dan kami mengawalinya dengan terlebih dahulu merenungkan kebenaran firman-Mu. Selidikilah dan singkapkanlah hati kami, sehingga suara-Mu pun bergema dalam diri kami. Amin. Saudara-saudara, saya mengajak kita sekalian untuk membuka satu bagian Alkitab yang diambil dari Yohanes pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-27. Yohanes 14 ayatnya yang ke-27 berbunyi demikian. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti apa yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Saudara-saudara yang terkasih, sewaktu saya masih kecil, almarhum ayah saya ini senang sekali memelihara binatang unggas. Dua di antaranya adalah ayam dan juga burung. Kebiasaan ini sudah lama ia hidupi, bahkan sejak ia masih berusia anak-anak. Bahkan di tempat kelahiran ayah saya di kota Blora, Jawa Tengah, di tembok belakang rumahnya di bagian atas, itu mereka sampai mempunyai beberapa rumah burung, atau dalam bahasa Jawa atau orang desa biasanya menyebutnya dengan istilah pagupon. Kebiasaan ini kemudian dibawa oleh ayah saya sampai kemudian ketika kami hidup berkeluarga di Kediri. Nah, saudara-saudara, kendati burung dan ayam ini bukanlah hewan yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata seperti anjing, kami senang sekali merawatnya dan memeliharanya. Setiap hari ketika kami keluar ke halaman belakang rumah kami dengan membawa pakan unggas, mereka langsung berlari menghampiri kami. Saya sadar, saudara-saudara, bahwa betapapun mereka ini datang kepada saya karena saya memiliki sesuatu yang menarik perhatian mereka, yaitu makanan itu, saya masih mempercayai bahwa burung-burung ini mendekat sebenarnya bukan hanya karena ada makanan di tangan saya, melainkan juga karena ada rasa aman, rasa nyaman yang mereka dapatkan. Kita manusia tentu juga perlu makan. Kita mendekat pada sumber rezeki yang bisa membawa penghidupan dan penghasilan bagi kita, saudara. Namun, jangan pernah dilupakan bahwa di atas itu semua, kita jauh lebih memerlukan hati yang damai. Hati yang dipenuhi dengan ketentraman, hati yang dipenuhi dengan kenyamanan, dan juga rasa aman. Apalagi kita menghadapi situasi-situasi kehidupan yang seringkali berbeda di setiap harinya. Kehidupan yang tidak pernah sama, atau kehidupan yang tidak pernah menentu di sepanjang harinya. Itulah sebabnya saudara-saudaraku yang terkasih, melalui penulis Injil Yohanes, Tuhan memberitakan dan meneguhkan kita akan sebuah janji yang kekal, di mana Ia telah dan akan terus memberikan damai sejahteranya bagi kita, yaitu para murid-Nya.
Itu artinya saudara-saudara, selama kita menjalani kehidupan ini, semuanya tidak akan pernah terlepas dan terus dipengaruhi oleh damai sejahtera dari Kristus. Dan kedamaian kekal ini merupakan sebuah warisan yang paling indah yang Tuhan berikan kepada kita. Ini merupakan sebuah berita penguatan bagi kita sekalian, saudara-saudara. Kita yang adalah manusia biasa yang acap kali bergumul dalam berbagai kegelisahan dan ketakutan, kita membutuhkan kedamaian itu. Sama seperti pada waktu ketika Yesus ini akan meninggalkan dunia ini, dan dia memberitakan kabar itu kepada para muridnya, tentu hal ini menimbulkan gejolak batin yang luar biasa bagi mereka. Apa yang ia berikan kala itu, saudara? Jiwanya sudah ia pasrahkan kepada Bapaknya. Tubuhnya juga ia wariskan kepada Yusuf dari Arimatea. Pakaiannya juga sudah terkoyak dan jatuh ke tangan para serdadu. Lalu apa yang akan ia tinggalkan bagi murid-muridnya, secara khusus murid-murid yang sedang mengalami kesusahan ini? Bahkan para murid yang juga miskin, para murid yang telah meninggalkan segala sesuatunya demi dia. Apa yang bisa ia tinggalkan? Ia tidak meninggalkan sesuatu yang habis pakai. Ia tidak meninggalkan barang yang fana, saudara. Ia meninggalkan sesuatu yang jauh lebih berharga, yaitu damai sejahteranya. Aku pergi, tetapi damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Bahkan ia menegaskan bahwa apa yang ia tinggalkan itu tidak seperti apa yang dunia berikan kepada mereka sebagai manusia. Sebuah berkat kedamaian yang tidak dapat kita temukan dimanapun selain melalui Yesus Kristus itu sendiri. Lalu saudaraku yang terkasih, bila mana damai sejahtera itu sudah diberikan dan dinyatakan kepada kita, lantas mengapa kita masih saja kerap tidak merasakan kedamaian itu? Hal ini bisa terjadi, saudara-saudara, ketika kita membiarkan kedamaian itu direnggut oleh beberapa hal. Kita kerap kali membiarkan kedamaian itu direnggut oleh situasi, keadaan hidup kita, bahkan oleh sesuatu yang sebenarnya berada di luar jangkauan kita, sesuatu yang sebenarnya berada di luar kendali kita sebagai manusia. Kita mengalami sakit, lalu kita mengabaikan anugerah Tuhan dan kita memilih untuk mengeluh. Kita terjebak di dalam kemacetan di jalan raya, kemudian kita melupakan Tuhan, kita memilih untuk marah dan bersungut-sungut. Kita mengalami kesulitan di dalam pekerjaan, kita membandingkan kehidupan kita dengan orang lain, kita memilih untuk bersusah hati. Orang lain tidak bisa berubah seperti apa yang kita inginkan, misalnya. Lalu kita kemudian menjadi orang yang stres. Kita terus bertanya-tanya, padahal kita tahu bahwa masalah kita ini tidak dapat dijelaskan dengan akal sehat manusia. Kita gelisah dan khawatir seorang diri. Matius pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-27 pernah mengatakan, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja di dalam jalan hidupnya? Kekhawatiran tidak akan menambah harapan hidup kita, saudara. Kekhawatiran juga tidak akan menyelesaikan berbagai masalah kita. Malahan justru sebaliknya, kita tidak hidup di dalam damai sejahtera. Oleh karenanya, saudara-saudara, penting bagi kita untuk menyadari betapa besar dan melimpahnya cinta kasih Tuhan di dalam hidup ini. Karena semakin kita menyadari
penyertaannya yang luar biasa, semakin besar pula damai sejahtera Allah yang kita akan rasakan. Kalau kita bisa menjalani berbagai kehidupan dan menikmati berkat Tuhan sampai dengan hari ini, saudara-saudara, itu semua semata-mata karena Tuhan sendiri yang menganugerahkannya kepada kita. Datanglah kepada Tuhan dengan keterbukaan dan kerendah hatian, dan rasakanlah sukacita dan damai sejahteranya. Amin.